إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam rahmat serta nikmat-Nya, sehingga alhamdulillah pada siang hari yang berbahagia ini, di Sayyidil Ayyam, di bulan yang mulia, kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jamaah sekalian kita menjadi hamba yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan dan haturkan buat baginda kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, dan harapan yang paling besar, semoga kita menjadi bagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk bersama dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kami sebagai khatib tidak lupa mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Dalam ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Kita dilahirkan dalam keadaan Islam bukan pilihan kita. Akan tetapi jamaah sekalian, kita mati dan istiqamah di atas ketakwaan itu adalah butuh perjuangan, dan Allah Subhanahu wa taala menekankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah pernah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Di setiap ibadah yang kita kerjakan, kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang kita lakukan bernilai dan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini jamaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah akan kami sampaikan 5 kaidah yang mudah-mudahan 5 kaidah ini bisa kita aplikasikan, dan semoga dengan begitu mendapatkan ibadah yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah sekalian, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang pertama, di hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, ila akhiril hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, setiap kita melaksanakan apapun jenis amalan itu, baik ibadah yang sifatnya sunnah maupun yang sifatnya wajib,
janganlah sampai kita lupa untuk terus memperbaharui niat kita selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya amal seorang hamba tergantung daripada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Di bulan yang mulia ini jamaah sekalian, jangan sampai kita keluarkan harta kita hanya ingin dipanggil sebagai orang yang dermawan. Jangan kita berpuasa karena diperintah. Jangan kita membaca Al-Quran karena ingin dipanggil sebagai orang yang mahir dan ingin dipanggil sebagai qari. Tetapi mari kita ikhlaskan semua jenis amalan ibadah yang kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasul SAW mengingatkan kita akan ancaman bagi orang yang membaca Al-Quran, bagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi." Manusia yang akan pertama kali yang akan dihisab, yang akan pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun ustushhida, seorang laki-laki yang berjuang dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hamba tersebut dan diperlihatkan secara keseluruhan kenikmatan yang Allah siapkan. Lalu Allah bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa sebabnya kenapa engkau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Orang ini mengatakan, jamaah sekalian, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku berperang dan berjihad di jalan Allah karena engkau sampai aku mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Kadzabta, engkau telah berdusta. Qatalta li an yuqal anta jari'un, engkau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar ingin dipanggil sebagai orang yang berani. Lalu Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, faqad qil, julukan pemberani tadi sudah ia dapatkan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, dicampakkan. Lalu kemudian orang ini jamaah sekalian dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Ada orang yang belajar ilmu agama Allah, lalu kemudian mengajarkan ilmu tersebut, lalu kemudian ia membaca dan mentadaburi Al-Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan semua kenikmatannya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang tersebut, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau kerjakan? Apa sebab sehingga engkau belajar ilmu agama Allah dan mengajarkan ilmu tersebut serta membaca Al-Quran? Orang ini mengatakan, ta'allamtul ilma wa qara'tul Qur'ana fika. Aku belajar ilmu agama Allah, mengajarkan ilmu tersebut dan juga membaca Al-Quran karena engkau ya Rabb. Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengatakan, jamaah sekalian, kadzabta, engkau telah berdusta. Ta'allamta al-ilma liyuqal 'alimun, engkau belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sekedar ingin dipanggil sebagai orang yang alim. Wa qara'ta al-Qur'an liyuqal fahuwa qari'un, engkau belajar dan membaca Al-Qur'an hanya sekedar ingin dipanggil sebagai qari. Faqad qil, dikatakan bahwa dia mendapatkan julukan itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dan golongan yang kedua ini jamaah sekalian dicampakkan oleh Allah, lalu kemudian dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan manusia yang ketiga jamaah sekalian, rajulun wassa'allahu alaihi fa'atahu min malihi aw min asnafil mali kullihi. Golongan manusia yang ketiga adalah yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian ia keluarkan hartanya tersebut di jalan Allah. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, fama amilta fiha, kenapa engkau melakukan hal demikian?
Ia mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada sesuatu yang aku tinggalkan kecuali semua harta yang aku keluarkan semata-mata ingin mendapatkan ridha darimu. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian? Kadzabta, lagi-lagi Allah mengatakan engkau telah berdusta. Engkau melakukan hal demikian liyuqal anta jawadun, supaya engkau dipanggil sebagai orang yang paling dermawan. Dan golongan manusia yang ketiga ini, jamaah sekalian, dilempar ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, setiap ibadah yang kita lakukan, mari kita ikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai amalan yang seharusnya kita mendapatkan balasan surga dari Allah malah menjadi bumerang buat kita yang akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jal. Itu yang pertama, jamaah sekalian. Lalu yang kedua, iktida'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan banyaknya amal ibadah yang kita kerjakan menjadi tolak ukur semua ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah sekalian, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, akan tetapi kalau kita tidak kembalikan kepada contoh yang telah dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk dalam ancaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan ibadah yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alaihi amruna, yang tidak pernah kami syariatkan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka semua amalan ibadah yang kita kerjakan akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq dalam kitabnya Ashrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. Beliau mengatakan, al-hadru minal 'ujubi wal iktiraru bin nafsi. Hati-hati dengan penyakit ujub dan berbangga diri. Karena setiap amalan ibadah yang kita kerjakan, jamaah sekalian, istri beliau yang bernama Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang satu ayat yang berada di dalam surah Al-Mu'minun, ayat yang ke-60. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillah annahum ila rabbihim raji'un. Adapun orang-orang yang selalu mengeluarkan sedekahnya, tetapi di dalam hati mereka penuh dengan rasa ketakutannya kepada Allah. Aisyah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun? Apakah yang dimaksudkan di dalam ayat yang engkau sebutkan tadi adalah orang-orang yang meminum minuman khamar dan juga mencuri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas Siddiq, bukan. Lantas siapa? Aisyah kembali bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakinnahumul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaquna. Golongan manusia yang takut yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, jamaah sekalian, adalah mereka yang pandai menjaga salat wajibnya, mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, mereka yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mereka merasakan ketakutan dalam jiwa mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jamaah sekalian, walakinnahum yakhafuna alla tuqbala minhum. Mereka takut semua amal kebaikan yang mereka lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan para salaf. Lantas bagaimana dengan kita, jamaah sekalian? Fa aina nahnu min haula? Di mana perbandingan kita dengan mereka? Mereka adalah generasi terbaik. Di antara mereka ada yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita, kebaikan kita belum tentu diterima, sedangkan kemaksiatan kita sudah pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, jamaah sekalian, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan perbedaan antara kita yang beriman kepada Allah dengan orang-orang munafik. Beliau mengatakan, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqatan. Sepantasnya kita yang beriman ini, jamaah sekalian, menggabungkan antara dua hal. Yang pertama, kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah.
Kita memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita tumbuhkan rasa ketakutan di dalam jiwa kita, jangan sampai amal ibadah itu tidak diterima di sisi Allah. Sedangkan orang munafik, kata beliau jamaah sekalian, wal munafiku jama'a isaatan wa amna. Adapun orang-orang munafik, mereka memperbanyak melakukan kemaksiatan, enggan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, mereka merasa aman dari azab yang Allah siapkan bagi mereka yang keluar dari syariat yang telah ditentukan oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, mumpung di waktu yang mulia ini, mari kita perbanyak tumbuhkan rasa ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakutan itu bisa membuat kita lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Amr bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan," katakanlah kepadaku satu perkataan, la as'aluhu anhu ahadan ba'dak, yang dimana satu perkataan itu dia akan aku tanyakan lagi kepada orang lain setelah aku bertanya kepadamu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian? Qul, katakanlah, amantu billahi thumma istaqim, aku istiqamah, lalu kemudian kita kerjakan segala macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat Al-Qur'an sering kita dengarkan para imam dan mungkin kita membaca ayat Al-Qur'an tersebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, atau hatta ya'tiyakal yaqin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti datangnya kematian. Apalagi di bulan Ramadan ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kebanyakan kita orang yang mengaku diri beriman kepada Allah. 10 hari pertama semangat kita untuk beribadah kepada Allah. 10 hari kedua sudah semakin berkurang saf yang berada di masjid, apalagi nanti 10 hari terakhir. Maka jamaah sekalian, ada ungkapan yang mengatakan bahwa man kana ya'budu ramadhana fa inna ramadhana sayamdi wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah la yamdi. Barang siapa yang menjadi hambanya bulan Ramadan, ketahuilah jamaah sekalian, sesungguhnya bulan Ramadan yang pada saat ini akan meninggalkan kita, atau sebalik kita yang meninggalkan bulan Ramadan ini. Lalu barang siapa yang beribadah kepada Allah, maka ketahuilah jamaah sekalian, fa innallaha la yamdi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lari daripada kehidupan kita. Fa innahu hayyun, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah lari daripada kehidupan kita. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan keistiqomahan dalam jiwa kita. Mudah-mudahan dengan begitu semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir ma'asyiral muslimin, al-iktsaru minad du'a. Kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tabi'in yang bernama Ma'la bin Al-Fadl mengatakan, kanu, dulu para salaf, kata beliau radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala, mengatakan kanu yad'una Allah 6 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Dulu kata beliau, generasi salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum masuknya bulan Ramadan supaya mereka disampaikan kepada bulan yang mulia. Lalu kemudian yad'unahu 6 ashhurin an yataqabbala minhum, dan 6 bulan setelah Ramadan meninggalkan mereka jamaah sekalian, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan yang mereka lakukan selama di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, di poin yang kelima ini, mari kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajabah ketika di bulan Ramadan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa kita semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه معاشر المسلمين عزني الله وإياكم قال الله تعالى في كتابه التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك واجعل أمله في رضاك يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ثم أقيموا الصلاة